Thailand against South Korea, and we will go to the semi-final. What's up, kembali lagi bersama gua Bayu RS. Kali ini gua bakalan bahas satu masalah yang membuat supporter Indonesia terbelah menjadi dua kubu, yaitu Pro STY or Local Pride. Iya, nggak bisa buat tes case. Kita mau menguji pelatihnya kan mau jawab. Bang Hotman mau jawab. Indonesia adalah negara dengan populasi dengan jumlah 279 juta jiwa, di mana 80%-nya adalah pecinta bola. Hari ini Indonesia sudah mencetak satu sejarah baru di persepakbolaan Asia, di mana timnas U23 kita berhasil mengalahkan lawan-lawan yang kuat, bahkan mengalahkan Korea Selatan dan melaju ke babak semifinal di Piala Asia Qatar U23. Piala Asia, bro, bukan AFF nih, bukan Piala Asia. Meskipun kita kalah di semifinal oleh Uzbekistan, tapi pencapaian timnas U23 ini sendiri harus kita akui, harus kita respect jika ini adalah pencapaian terbesar Indonesia saat ini dalam persepakbolaan. Karena target awal timnas kita sendiri dari PSSI atau ketua PSSI sendiri cukup lulus ke 16 besar aja sudah cukup. Sudah bagus banget. Sudah menunjukkan progres kualitas timnas kita. Itu cuma di 16 besarnya aja. Tapi timnas kita berhasil mengalahkan itu dan melaju ke babak semifinal dengan mengalahkan Korea Selatan. Di mana pencapaian timnas Indonesia ini menjadi satu harapan bagi rakyat Indonesia. Jika timnas kita dapat bersaing dengan negara-negara kuat di Asia, bahkan bermain di Piala Dunia, kali ini bukan hanyalah sekedar mimpi, Ibu. Kali ini bukan sekedar mimpi. Tapi meskipun masih jauh, tapi jalannya untuk bermain di Piala Dunia itu sudah terlihat. Bukan hanya khayalan lagi. Ya. Nah, pencapaian timnas U23 kita ini tidak lepas dari tangan dingin pelatih dengan penuh kontroversi kita, yaitu Sinteyong. Bisa kita panggil STY. STY sendiri adalah pelatih yang tegas, berani, dan penuh disiplin. Dimana dengan datangnya STY ini, PSSI sendiri memberikan kekuasaan yang mutlak, kekuasaan penuh kepada STY dalam pemilihan pemain dan segala hal untuk meningkatkan kualitas timnas kita. Dan dengan datangnya STY ke Indonesia dan resmi menjadi pelatih Indonesia, seakan-akan membuat para pemain muda kita yang bertalenta mempunyai panggung untuk unjuk gigi, di mana STY ini berbeda dengan pelatih-pelatih timnas terdahulu yang memanggil pemain ke timnas di masa emasnya, di masa matangnya. STY lebih memilih memanggil pemain-pemain muda untuk memperkuat timnas Indonesia. Maka tidak mengherankan jika banyak pihak yang sepakat di era kepelatihan Sinteyong atau pelatih asal kebangsaan Korea ini menerapkan kebijakan potong generasi di timnas Indonesia dan lebih memilih memberikan jam terbang kepada pemain muda yang berpotensi bagi Sinteyong. Namun meskipun kebijakan itu sudah melihatkan hal yang positif, menunjukkan progresif, tapi masih banyak kalangan-kalangan yang masih mempertanyakan kebijakan dan juga keputusan Sinteyong ini. Tidak hanya memilih para pemain muda, STY juga meminta kepada PSSI untuk segera melakukan program naturalisasi kepada beberapa pemain yang memiliki keturunan Indonesia dan saat ini sedang bermain di liga-liga di Eropa. Karena bagi STY, jika kita hanya mengandalkan pemain lokal tanpa ada naturalisasi, maka akan sangat berat bagi timnas Indonesia untuk bersaing di level Asia ataupun dunia. Karena di awal debutnya, STY sudah melakukan pendalaman terhadap materi pemain timnas di saat itu, dan dari pendalaman itu STY mendapatkan kesimpulan jika pemain-pemain
timnas kita di saat itu dirasa masih kurang kuat untuk bersaing dari segi fisik ataupun dari segi teknik, itu masih sangat kurang dari negara-negara di Asia. Di mana pernyataan STY ini menjadi sangat kontroversial dan membuat beberapa orang tersinggung dan menganggap jika STY terlalu meremehkan pemain lokal kita yang bermain di Liga 1. Dan beberapa pihak yang juga tidak terima dengan pernyataan STY ini juga berpendapat jika pemain lokal kita yang bermain di Liga 1 kualitasnya juga sama kok dengan pemain-pemain naturalisasi yang sedang bermain di liga-liga Eropa. Kalau secara kualitas kamu yakin masih bisa bersaing? Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Oh, 11-12 ya. 11-12, nggak kalah jauh sama mereka. Oh, enggak. Coba aja kalau mau ini PSSI bikin uji coba antara pemain lokal sama naturalisasi. Bahkan dengan adanya perselisihan ini, dengan kontroversi ini, timbullah anggapan-anggapan miring yang menyatakan jika pemain naturalisasi itu mau dinaturalisasi di Indonesia karena mereka tidak sanggup bersaing di timnas negara asalnya hingga mereka memilih Indonesia. Dan bisa dianggap jika pemain naturalisasi ini memilih Indonesia karena hanya jenjang karir saja, bukan dari hati, bukan panggilan jiwa untuk membuat Indonesia harum namanya di kancah internasional. Dan beberapa pihak juga mengkritisi PSSI tentang keseriusannya untuk meningkatkan kualitas pemain lokal kita, karena di saat ini PSSI dianggap terlalu fokus terhadap naturalisasi dan melupakan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kualitas lokal. Dan pertanyaannya, apakah benar pemain lokal dan Liga Indonesia sendiri seburuk itu? Dan apakah benar jika pemain lokal kita dan Liga 1 kita masih sangat tertinggal jauh dari kualitas liga-liga di Asia? Saat ini kompetisi kasta tertinggi di Indonesia yaitu Liga 1 ternyata memiliki reputasi yang buruk di level Asia. Liga 1 kita bisa kita lihat dari ranking yang dibuat oleh AFC. Kompetisi Liga 1 kita pada tahun 2022 menempati ranking di urutan 26 dari 47 negara di Asia. Dan pada tahun 2024 Liga 1 kita mengalami penurunan yang awalnya 26, sekarang Liga 1 kita menempati ranking 27. Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Liga 1 kita masih di bawah Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, Filipina. Kita masih jauh di bawah mereka. Di mana hal ini menunjukkan jika Liga di Indonesia masih tertinggal jauh dari liga-liga yang ada di Asia. Padahal Liga di Indonesia pernah memiliki reputasi yang apik di Asia pada tahun 2028, di mana di saat itu Liga Indonesia masih bernama ISL atau Indonesia Super League. Liga Indonesia menempati posisi ke-8 di Asia. Kenapa turun drastis dari 8 ke 27? Beberapa pihak berpendapat jika turunnya kualitas liga di Indonesia tidak lepas dari kualitas pemain lokal kita yang masih jauh dari kualitas pemain-pemain Asia, baik dari segi fisik, teknik, dan mental. Pemain lokal kita masih jauh berbeda dari pemain-pemain yang ada di Asia, di mana hal ini disebabkan oleh kualitas liganya sendiri, dari segi fasilitas, dari segi metode pelatihan, dari segi kedisiplinan. Liga kita masih jauh dari kata sempurna. Padahal liga kita ketika itu masih bernama ISL itu pernah ada di peringkat 8 Asia, tiba-tiba turun anjlok menjadi peringkat 27, karena tidak bisa kita pungkiri jika penyelenggara liga kita dan juga klub-klub kita masih jauh dari kata sempurna. Tetapi yang pasti ketika ISL di-banned dan persepak bolaan di Indonesia seperti mati suri dan kini sudah berganti menjadi Liga 1, gua jujur tidak minat mengikuti Liga 1. Karena dulu SL pas bagus-bagusnya tiba-tiba ada kisru dan langsung di-banned, terus kita mati suri, terus dibuka lagi Liga 1, itu terlihat kualitas kita emang berbeda. Intensitas permainan dari SL ke Liga 1 ini emang berbeda, yang menyebabkan orang-orang banyak yang tidak mengikuti Liga 1. Lemahnya Liga di Indonesia ini yang membuat STY meminta PSSI untuk segera melakukan program naturalisasi terhadap pemain keturunan Indonesia yang sedang bermain di Liga Eropa. Karena STY berpendapat untuk membuat timnas menjadi kuat dan berkualitas diperlukan pemain-pemain naturalisasi yang sudah bermain di Eropa.
di mana hal ini akan menutupi kekurangan timnas dan juga mendorong para pemain lokal untuk tampil lebih baik. Meskipun statement Sinteyong ini menimbulkan pro dan kontra, tapi tidak bisa dipungkiri jika timnas kita berhasil mencetakkan sebuah sejarah baru, di mana kita berhasil mengalahkan lawan-lawan yang kuat dan melaju ke 16 besar, dan bahkan kita bisa mengalahkan Korea Selatan dan melaju ke semifinal. Meskipun di semifinal kita kalah dengan Uzbekistan, tapi ini tetaplah pencapaian yang sangat besar bagi Indonesia. Dan kita sebagai rakyat Indonesia patut acung jempol kepada semua staff, juga pemain, dan juga kepada pelatih Sinteyong atas jasa-jasa mereka dan sejarah yang mereka buat. Tidak bisa dipungkiri juga jika pencapaian timnas kita ini juga berkat Sinteyong. Sebenarnya gue yakin jika pemain lokal dan Liga 1 kita masih bisa bersaing di kancah Asia ataupun internasional. Sejarah sudah mengukirkan jika Liga 1 kita yang dulunya bernama ESL itu pernah menduduki peringkat 8 liga terbaik di Asia. Sudah masuk 10 besar, jadi kita bisa nih. Meskipun kali ini pemain lokal kita dan liga kita masih tertinggal jauh dari negara-negara Asia, tapi gue yakin dengan perpaduan dan kerjasama dari berbagai pihak, penyelenggara, klub, pemain, regulasi yang baik, kita bisa membuat liga dan pemain lokal kita bisa bersaing dengan liga-liga di Asia, dan kita bisa menunjukkan kualitas kita bisa lebih baik dari para pemain-pemain di Asia. Dimana dengan kuatnya pemain lokal kita dan liga kita, ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi timnas kita untuk menjadi lebih kuat dan mampu untuk bersaing dengan negara-negara lain, bahkan bisa menjadi juara di setiap kompetisinya. Dan gue yakin dengan melihat prestasi timnas hari ini, jalan menuju Piala Dunia is real. Meskipun itu jauh, tapi kita sudah berjalan di jalannya. Kita sudah melihat jalan menuju Piala Dunia itu. Kita sudah tidak menghayal lagi, bro. Kita sudah berjalan di jalan yang tepat. Dan gue mohon untuk stop istilah local pride, karena bagaimanapun pemain naturalisasi kita sudah bermain dengan baik, sudah berkontribusi dengan baik, dan sudah mengantarkan Indonesia membuat satu sejarah baru. Dan untuk para pemain lokal kita, janganlah berkecil hati. Marilah kita berevaluasi diri, apa yang kurang dari kita, apa yang harus diperbaiki dari kita, apa yang membedakan kita. Mari kita evaluasi diri, dan mari kita menjadi lebih baik. Karena hanya diri kalian sendiri yang bisa menentukan masa depan kalian. Apakah kalian mau beradaptasi dan terus berjuang, atau kalian stop in here.